Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan pada Bapak dan Ibu dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta teman-teman lulusan PK Instan yang sudah bergabung dalam acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest tahun 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara KLP Fest 2022. Saya Kariza dan rekan Saya Oki akan memandu acara KLP Fest hari ini live dari Gedung Juanda 1 lantai 18 Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Betul. Nah, Kariza, pastinya dengan pandemi yang sudah berakhir. Betul. Maksud kami pandemi belum berakhir, tapi memang sekarang sudah reda ya. Betul. Kita tetap masih menjaga protokol kesehatan dengan turut menerapkan protokol 5M kalau di kami ya, Kariza ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, baik. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman lulusan PK Instan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini merupakan hari kedua dari rangkaian acara KLP Fest 2022 yang akan dilaksanakan hingga 19 Oktober 2022. Acara ini didukung oleh seluruh kementerian lembaga, Pemda yang berpartisipasi, dan teman-teman kepanitiaan mahasiswa dan lulusan. Jadi akan ada 108 kementerian, lembaga, dan Pemda yang hadir. Banyak ya? Banyak banget, Mas. Wah. Tapi hari ini akan ada narasumber dari 10 instansi yang akan hadir. Apa aja? Yang pertama, Lembaga Administrasi Negara. Baik, yang kedua ada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tidak lupa diikuti dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lalu ada jauh dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebenarnya itu nggak jauh-jauh banget sih. Nggak jauh-jauh banget sih, iya sih. Yang selanjutnya, saya lupa nomor berapa ini, ada kampung halaman saya di Kota Denpasar. Oh gitu ya Mas? Enggak sih. Baru tahu. Pengennya gitu. Oh gitu. Lalu selanjutnya ada dari Badan Standarisasi Nasional. Selanjutnya ada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lalu selanjutnya ada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Selanjutnya ada Pemerintah Kota Bekasi. Lalu ada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, bagi teman-teman juga dapat mengunjungi laman untuk menonton acara ini di www.klpfest2022.com ya. Sekali lagi, apa tadi Mas? www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, untuk menambah semangat teman-teman biar bangun di pagi hari yang agak ngantuk ini, kita yel-yel dulu. Tuh, yel-yelnya gimana sih, Ja? Aku kemarin nggak nonton soalnya, Ja. Boleh dicontohin, Mas? Aku suruh contohin, tapi nggak apa-apa. Karena ada prompter di depan, kita yel-yel aja ya. Oke. KLP Fest 2022, satu sinergi membangun negeri. Sekali lagi. Iya. KLP Fest 2022, satu sinergi membangun negeri. Oke, selanjutnya kita mulai saja pemaparan pertama untuk hari ini, yaitu dari Lembaga Administrasi Negara. Namun, sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 melahirkan visi Indonesia yang kokoh, mandiri, maju, berdaya saing, adil, dan makmur. Lembaga Administrasi Negara (LAN) hadir dengan peran strategis mendukung visi Indonesia melalui penguatan administrasi negara dan menjadi akselerator pembangunan nasional dalam bidang kajian kebijakan inovasi administrasi negara dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, menempatkan LAN di garda terdepan pembangunan sumber daya ASN dan menjadi lembaga think tank dalam bidang administrasi negara. Visi Lembaga Administrasi Negara sebagai institusi pembelajar berkelas dunia yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan world class government untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong diwujudkan dengan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur dan pengembangan sistem administrasi negara. Melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi berstandar internasional, kajian kebijakan berbasis bukti dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten, pengembangan model inovasi, penguatan kapasitas dan budaya inovasi, dukungan pelayanan berkualitas, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi terapan di bidang administrasi negara, LAN, diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan SDM ASN Indonesia dan sistem administrasi negara berkelas dunia. LAN memperkuat perannya dalam 3 bidang besar, yakni kajian kebijakan administrasi negara dan kajian manajemen ASN, inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Peran strategis LAN yang bertransformasi nyata adalah melalui bidang kajian. Hal ini terwujud salah satunya dengan tersebarnya pusat-pusat kajian di penjuru Indonesia. Kajian kebijakan pun telah memberikan kontribusi melalui sejumlah rekomendasi bagi pemimpin bangsa. Setali 3 uang dengan kajian, ruh inovasi menjadi suatu budaya baru, tidak terkecuali bagi pemerintah sebagai unit komunal tertinggi hingga individu ASN sebagai penggerak roda pemerintahan. LAN telah secara masif menebarkan benih inovasi. Ribuan ide inovasi yang telah diadopsi, diberikan pendampingan, dan diaplikasikan secara nyata oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam rentang waktu 2015-2019, laboratorium inovasi sudah dilakukan di 84 daerah dan menghasilkan 9.191 ide inovasi. Menjamurnya laboratorium inovasi semakin memantapkan peran LAN sebagai inisiator inovasi dalam bidang pelayanan administrasi negara. Tak hanya serbuan inovasi yang seolah tak henti, LAN berperan besar dalam pengembangan kompetensi ASN. Paduan metode pengembangan kompetensi melalui inisiasi dan sinergi dengan berbagai penyelenggara pelatihan se-Indonesia. Dengan mengkombinasikan metode-metode belajar yang adaptif, klasikal, blended learning, social learning, dan experiential learning, pengembangan kompetensi ASN terus dilakukan. Berpacu dengan tren dan tuntutan di tengah pandemi, serta eksistensi tengah kondisi VUCA yang melanda dunia, LAN menghadirkan berbagai pelatihan jarak jauh, pelatihan daring, dan penggunaan aplikasi MOOC. Learning Management System yang terangkum dalam Smart Bankom ASN dan aplikasi asnunggul.lan.go.id. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, LAN didukung Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Puslatbang yang berada di Sumedang, Makassar, Aceh, dan Samarinda dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk mendukung dan mengoptimalkan profesionalitas aparatur negara, Lembaga Administrasi Negara menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) yang berdiri sejak tahun 1960 yang kemudian bertransformasi menjadi Politeknik STIA LAN pada tahun 2020.
Selain itu, LAN juga mempunyai 2 unit pelaksana teknis UPT, yaitu Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang bertugas melakukan pemetaan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur, dan Balai Pelatihan Bahasa yang bertugas di bidang pelatihan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai institusi pembelajar, lembaga administrasi negara selalu bergerak dinamis menghadapi tantangan dan mewujudkan ASN unggul untuk Indonesia maju. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, yaitu pengembangan kompetensi ASN, memberikan rekomendasi kebijakan melalui kajian dan inovasi administrasi negara, serta pendidikan terapan. Kami senantiasa berpikir, bekerja dengan berlandaskan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Lembaga administrasi negara hadir dan siap menjadi mitra strategis pengembangan pembangunan administrasi negara, dan kami bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya kita sudah melihat sedikit video tentang LAN yang juga menjadi garda terdepan pembangunan ASN di Indonesia. Betul sekali. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berhasil bergabung dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara. Bersama kita Bapak M. Yusuf Gunawan Idris, SIPME, selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Administrasi Negara. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi Bapak Yusuf. Pagi, apa kabar pagi Bapak? Mas, Mbak. Alhamdulillah baik. Oh ini Bapak Apa Yusuf kabar dan juga, tim Mas, ya, Mbak? Pak Riza. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semoga sehat selalu Bapak Yusuf dan tim. Alhamdulillah, semoga Mas dan Mbak juga sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, mohon izin kami persilakan Bapak untuk memaparkan informasi terhadap teman-teman PKNSN yang sudah menonton acara ini, yang saat ini sedang menonton acara ini dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah diberikan presentasi gitu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya teman-teman peserta KLP Festival, lalu Bapak Ibu dari kementerian lembaga yang sudah join dalam acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Okta, di samping saya ada Pak Yusuf Gunawan Idris yang akan mempresentasikan atau paparkan bagaimana nanti berkarir di LAN, lalu kesempatan yang ada, kemudian sampai prestasi-prestasi yang mungkin yang sudah kami miliki. Di samping kanan saya ada Mas Saumi, ini teman-teman lulusan STAN yang sudah berkarya. Di samping Pak Yusuf ada Mbak Alfi, kemudian ada Mbak Hasta yang akan nanti sedikit testimoni bagaimana bekerja di LAN gitu ya. Insya Allah having fun kalau kerja di LAN. Baik, mempersingkat waktu, kami silahkan Pak Yusuf Gunawan untuk cerita Pak ya, bagaimana having fun-nya bekerja di LAN begitu Pak. Disilahkan Pak Yusuf. Terima kasih Mas Okta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita silaturahmi dalam forum virtual dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baik, ini adalah untuk tahun ketiga ya. Nah, saya berhadapan dengan adik-adik semua untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan institusi kami, yaitu Lembaga Administrasi Negara, dalam rangka memperkaya wawasan dan pengetahuan. Ya, insya Allah kalau adik-adik tertarik, informasi ini menjadi lebih penting ya. Dan untuk kesempatan ini saya sebetulnya singkat saja untuk presentasi pemaparan. Nanti mungkin akan lebih banyak testimoni ya. Jadi untuk senior-senior kalian yang ada di LAN, nah mereka akan bertestimoni
mengenai apa sih sebetulnya kerjaan di LAN dan seperti apa hubungan antar pegawainya dan lain-lain sebagainya. Nanti testimoni dari senior-senior kalian, ada yang bergabung mulai dari 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun terakhir ini. Baik, seperti yang diungkapkan di video tadi, next mungkin untuk paparannya bisa dibantu untuk paparan. Baik, kalau belum, saya akan menyampaikan bahwa tugas fungsi LAN adalah melaksanakan tugas dalam bidang administrasi negara. Nah, ini mungkin maaf terlalu kecil ya. Ini adalah untuk struktur organisasinya. Tugas fungsinya adalah pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan ASN dan seterusnya. Jadi intinya itu kalau bicara LAN, bicara diklat ASN. Nah, jadi diklat itu sendiri turunannya banyak, jadi mulai ada akreditasinya, ada penyelenggaraan diklat dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau bicara LAN itu adalah bicara diklat ASN, seperti itu. Lanjut, untuk profil SDM, untuk jumlah pegawai memang tidak terlalu banyak, sekalipun kami tersebar di beberapa provinsi. Jumlah totalnya tidak sampai 1.000, jadi 926 pegawai karena memang ada moratorium rekrutmen mulai dari 4 tahun ini ke belakang, sehingga memang setiap yang pensiun tidak selalu harus ada gantinya. Namun demikian dalam 3 tahun terakhir ini adanya rekrutmen dari lulusan Poltek STAN ini menjadikan ada penambahan pegawai sekalipun tidak terlalu banyak. Dan LAN ini tersebar di beberapa provinsi. Yang di ujung barat itu adalah di Aceh. Sebut nomenklaturnya adalah Puslatbang atau Pusat Pelatihan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara. Kemudian ada di Jatinangor atau di Jawa Barat, yaitu Puslatbang PKASN. Selanjutnya adalah ada di Puslatbang Makassar, yaitu KMP Makassar, dan terakhir ada di Samarinda. Jadi ada 4 provinsi, termasuk 5 termasuk Jakarta. Namun demikian, selain Puslatbang, ada juga Politeknik, yaitu tentang kegiatan akademis, yaitu Politeknik STIA LAN Bandung, Politeknik STIA LAN Makassar, dan yang di pusatnya adalah Poltek STIA LAN Jakarta. Jadi ada 3 Poltek, kemudian 4 Puslatbang. Lanjut. Nah, untuk kebutuhan saat ini di LAN, jadi untuk pengajuan kami kepada Kementerian Keuangan adalah sebanyak 18 orang. Untuk rencana penempatan adalah di 8 orang di kantor pusat LAN Jakarta dan 10 orang di Satker daerah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti kalau ada adik-adik yang berminat di daerah-daerah, misalnya daerah asalnya, silakan. Jadi misalnya ada yang di Aceh, di Samarinda, maupun di Makassar, serta di Jatinangor. Kalau ada berminat, peminatannya silakan di daerah, ataupun yang di Jakarta, yaitu 8 orang. Lanjut. Dan untuk formasinya adalah sesuai dengan background pendidikan, yaitu pertama analis pengelola keuangan APBN, kemudian analis anggaran, dan yang ketiga adalah peranata keuangan APBN. Nah, untuk pengangkatan jabatan fungsional ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, nanti akan tidak serta-merta setelah masuk akan menjadi pejabat fungsional. Namun setelah 2 tahun dan dengan tahapan uji potensi, nanti akan diangkat menjadi pejabat fungsional. Lanjut. Beberapa peluang yang kami tawarkan untuk pegawai LAN, diantaranya adalah kesempatan untuk mengembangkan kemampuan maupun kompetensinya.
Jadi untuk pengembangan kemampuan ini bisa yang sifatnya pendidikan formal, jadi bisa bagi akan melanjutkan pendidikan S1 maupun S2, S3, kami selalu memberikan dukungan, memberikan fasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau yang berminat sekolah lagi, insya Allah di LAN lah tempatnya gitu ya. Jadi kami akan selalu mendukung dan nanti akan memberikan fasilitasi-fasilitasi kemudahan, informasi tentang beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti akan ada kesempatan selain pendidikan formal, yaitu mengembangkan kompetensi untuk pelatihan-pelatihan, short course, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi baik yang programnya secara virtual maupun secara klasikal, itu akan kami berikan kesempatan. Dan untuk kesempatan ini tidak kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya gitu ya. Jadi tidak mempertimbangkan seperti masa kerja dan lain sebagainya. Untuk training ini kita akan memberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lanjut. Nah, ini tentang testimoni ya. Nah, untuk testimoni saya minta mungkin ini Mas Saumi ya, nah sebagai senior ya, angkatan 2019, nah yang di LAN untuk memberikan testimoni ataupun hal-hal informasi-informasi lain tentang LAN. Silakan Mas Saumi. Terima kasih Pak Yusuf. Baik teman-teman adik-adik LAN, perkenalkan nama saya Saumi. Saya masuk ke LAN itu tahun 2020. Awalnya masuk ke LAN itu kenapa milih LAN? Karena dulu masih money oriented ya, kayak ngelihat tunjangan kinerja LAN tuh nggak kalah besar daripada kementerian-kementerian top tier yang jadi favorit. Nah setelah masuk pun ternyata ya emang bener gitu. Nah aku sendiri sekarang ditempatin sebagai pengelola gaji di Biro Keuangan. Meskipun kerjaannya di keuangan tuh biasanya banyak gitu, kita sebenarnya bisa ngatur sendiri, kayak mau work life balance itu bisa, kerjaan banyak dikerjain besok lagi bisa, mau tenggo bisa, tapi kalau lembur juga bisa, kayak kita mengatur sendiri ritme kerja kita, lembur hayu, tenggo hayu. Apalagi di LAN ini kan lingkup organisasinya tidak terlalu besar, kita bisa mudah untuk kenalan sama teman-teman yang lain, dan di sini tuh egaliter, tidak ada senioritas, itu yang membuat kita itu nyaman di sini. Banyak juga perkumpulan kayak pesepeda gitu, pelari gitu. Jadi teman-teman itu nggak harus kerja mulu di LAN itu, bisa menyalurkan hobi. Di sini juga ada gym meskipun masih sederhana, tapi teman-teman bisa juga dalam kondisi pandemi ini kan biar sehat terus gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin jadi konsiderasi nanti buat teman-teman milih LAN gitu. Terima kasih Mas Saumi, bisa dibuka maskernya, takutnya pada lupa adik-adiknya. Nah, ini ya. Nah, Ya, halo. Dilan makin ganteng aja ya. Nah. Makin subur sih Pak, yang pasti. Ya, itu dari Mas Saumi yang angkatan 2019. Selanjutnya mungkin ada testimoni dalam perspektif yang berbeda, angkatan 2020 dari Mbak Hasna. Silakan Mbak Hasna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih adik-adik dari STAN semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasna, saya penempatan di Unit Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetisi ASN. Nah, saya akan menjelaskan seputar pekerjaan ya. Kalau di sini rata-rata itu yang alumni STAN itu ditempatkan sesuai dengan kompetensinya gitu, kayak misalkan Kak Saumi itu dia pengelola gaji, saya pengelola keuangan, Alfi juga pengelola keuangan. Jadi apa ilmu yang didapat waktu kuliah itu tuh nggak terbuang sia-sia, nggak bisa diimplementasikan sehubungan dengan pekerjaan, seperti itu sih. Dan Mas Saumi juga bilang itu kalau di sini tuh egaliter banget ya, jadi kalau sama atasan itu kayak wah udah kayak bestie. Jadi di sini nyaman, enak, terus ya menyenangkan sih kalau menurut saya, gitu. Terima kasih Mbak Hasna. Nah, selanjutnya ini yang paling bungsu ya. Nah, bergabung, jadi hitungannya baru berapa bulan ya Mbak Alfi ya. Silakan Mbak Alfi bertestimoni dengan bergabung
bergabungnya di LAN ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi. Kebetulan saya bisa dibilang angkatan terbaru ya di sini, baru 6 bulan saya di sini. Dan walaupun baru 6 bulan, tapi udah kerasa nyaman ya di sini. Jadi saya seperti yang dikatakan oleh Mbak Hasna, tadi saya sebagai pengelola keuangan di Biro SDM dan Umum. Nah, kalau untuk pekerjaan sehari-hari di sini bisa dibilang fleksibel ya, maksudnya kayak yang penting selesai gitu. Tapi kita nggak harus yang gimana-gimana gitu. Jadi kita bisa work-life balance di sini. Kemudian untuk pekerjaan sehari-hari itu ada kaitannya jelas dengan selama kita di stand dulu, jadi ilmunya nggak terbuang sia-sia, betul. Jadi kayak semisal untuk membantu perencanaan anggaran suatu kegiatan, terus kemudian kita membuat pertanggungjawaban, kayak gitu sih. Dan selama saya di sini amat sangat dibantu gitu kan. Jadi bisa dibilang saya amat sangat baru dan masih belum begitu mengerti. Dan ketika saya bertanya gitu, itu benar-benar kayak di welcome banget gitu senior-seniornya gitu. Jadi saya nyaman banget sih di LAN. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi. Yaitu ada semua testimoni dari alumni. Ini saya minta Mbak Hasna dan Mbak Alfi dibuka maskernya supaya adik-adiknya ingat, oh iya ini gitu ya. Nah ini jadi itu testimoni, ini bukan settingan testimoninya ya. Nah, ya. Jadi mereka nggak dalam wajah tertekan untuk menyampaikan testimoni. Jadi mereka insya Allah ya, nyaman ya kerja di LAN. Ya kalaupun ada dinamika pekerjaan, ya itulah nature-nya ya pekerjaan. Terima kasih nih buat adik-adik semua yang menginisiasi ya masuk ke LAN di STIA. Selanjutnya mungkin untuk presentasi saya adalah untuk prestasi dan penghargaan. Nah, jadi saya sendiri bertestimoni ya, peran dari adik-adik alumni PKN STAN ini sangat-sangat penting, sangat-sangat determinan dalam pencapaian prestasi penghargaan LAN, khususnya di pengelolaan keuangan. Kami sudah mendapatkan penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian 15 kali. Jadi kontribusi adik-adik alumni PKN STAN ini menjadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi kami mempertahankan gelar ini tidak terlalu sulit ya. Karena memang berdasarkan informasi dari atasan-atasannya, mereka ini sangat super kerjanya ya. Nah, saking supernya ya mungkin nanti ada yang lupa ya nyari istri gitu ya. Nah, jadi saking supernya, saking seriusnya, nah ini luar biasa. Jadi saya memberikan apresiasi bagi teman-teman sehingga ini menjadi role model. Ya, saya sih pengennya kalau pegawai baru di LAN itu ya seperti ini semua gitu ya. Ya, jadi selalu fokus di pekerjaan, namun juga menyeimbangkan diri dalam hal-hal yang sifatnya sosial dan lain sebagainya. Ini beberapa penghargaan untuk keuangan. Lanjut. Dan ini untuk penghargaan lain selain keuangan, baik itu untuk pengelolaan kepegawaian maupun pelayanan publik, inovasi, dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini penghargaan dan berikutnya mungkin terakhir fasilitas ya. Nah, fasilitas. Jadi di tengah keterbatasan fasilitas, tapi tetap ini adalah kami mewujudkan smart office ya. Jadi smart office ini tentunya selain memberikan kenyamanan bagi pegawainya, juga memberikan kenyamanan bagi para stakeholders-nya. Nah, smart office ini kita pola pekerjaan saat ini menuntut penerapan dari teknologi informasi. Jadi apalagi di era pandemi dengan metode kerja work from office maupun work from home gitu ya, kami menyesuaikan
sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa setiap pegawai itu diberikan hak untuk work from home. Tentunya dengan prakondisi yang ada gitu ya. Jadi nanti adik-adik semua kalau bergabung di LAN nanti ada saatnya bekerja dari kantor maupun ada saatnya bekerja dari rumah. Nah, ini yang sudah diterapkan di LAN baik itu di pusat maupun di Jakarta. Namun demikian kalau untuk pekerjaan teknis ya misalnya untuk keuangan, pengelolaan keuangan, kalaupun misalnya ternyata harus di remote dari kantor, ya tentunya ini akan menyesuaikan ya, tidak selalu harus dari rumah misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa fasilitas yang saya sampaikan dan juga next mungkin untuk kegiatan. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan yang tadi Mas Somi sampaikan, kita juga perlu work-life balance gitu ya. Jadi tidak hanya otak kiri saja yang kita dalemin, tapi otak kanan harus kita seimbangkan. Jadi kegiatan-kegiatan sifatnya rohani itu selalu ada pendalaman-pendalaman maupun kegiatan sosial ya. Sosial ini teman-teman ini sudah banyak terlibat ya. Misalnya kegiatan untuk pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya. Namun demikian kegiatan seni juga ini kita dalami gitu ya. Kita selalu beri kesempatan. Jadi misalnya ada kegiatan choir atau paduan suara, nah ini ada teman-teman yang berbakat di sana bisa bergabung, maupun kegiatan seni lainnya musik seperti band dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kegiatan olahraga, tadi disampaikan sebelumnya, ini ada kegiatan yang sifatnya fisik ya, jadi seperti merpati putih maupun land bike atau sepeda. Juga ada kesempatan untuk berolahraga secara bersama ya, baik itu untuk yang rutin senam maupun lari gitu ya, lari secara kelompok. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang misalnya ada punya hobi bulu tangkis, tenis meja, nah itu ada komunitasnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang lainnya yaitu bisa seandainya ada yang berminat untuk podcast gitu ya. Nah, itu ada grup podcast yang nanti secara rutin dikoordinir oleh Voksi Humas. Nah, itu nanti akan mengakomodir mereka-mereka yang berbakat untuk podcast dan seterusnya. Demikian adik-adik semua, Bapak Ibu yang saya hormati, informasi-informasi tentang Lembaga Nasi Negara. Nah, tentunya apabila memang ingin mendalami bisa berkomunikasi dengan para alumninya ya. Nah, alumninya mungkin tadi udah kelihatan di muka-mukanya ya, udah masih ingat kan. Nah, ini bisa lebih detail lagi para alumninya maupun secara resmi kalau ke kantor kami ke Lembaga Nasi Negara. Yang kalau di Jakarta, di kantor pusatnya itu di Jalan Veteran nomor 10, seputaran Istana. Nah, kalau kantor diklatnya yaitu di Jalan Administrasi 2, Pejompongan, Jakarta Pusat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan kami harapkan mudah-mudahan adik-adik berminat untuk bergabung dan berkarir di Lembaga Nasi Negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas pemaparannya yang sangat informatif sekali dan kelihatan ya Kak Riza ya. Betul. Dari layout, dari cara duduk dan segala macam kayaknya memang LAN itu menyenangkan sekali ya Kak Riza. Iya. Kelihatan juga santai. Iya, anak-anaknya juga kelihatan tidak. Manis. Nah tuh, Mbak Hasna senyum-senyum sendiri tuh. Mbak Hasna kayak aduh. Luar biasa. Tadi yang saya penasaran, saya mau tanya di awal ke Pak Yusuf, Pak kenapa itu Mas Okta nggak buka masker? Oh ternyata sudah buka masker sekarang. Jadi sudah saya tidak tanya lagi. Udah kelihatan cakep-cakepnya ya? Cakep kok Mas Okta. Maaf. Oke, sambil santai-santai kelihatan gitu ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Betul. Bapak dan rekan-rekan. Mohon izin. Selanjutnya di layar kami sudah ada pertanyaan dari lulusan PKN STAN atas nama Syahrul. Ternyata Syahrul tuh temannya Om Jin. Iya, betul. Bukan lulusan ya? PKN STAN juga ya ternyata. Saya kira temannya Om Jin. Soalnya Kak Riza ini sepertinya nggak tahu Syahrul itu ternyata pernah menjadi Jun dalam beberapa tahun lalu. Oh, gitu. Cuman ya sudahlah.
Silakan Kak Riza. Ya, saya mohon izin saya Iya, nggak tahu maksudnya. betul. Selanjutnya, saya bacakan pertanyaannya, mohon izin. Bagaimana komponen gaji dan tunjangan di LAN? Mohon izin ya Bapak, karena ini mungkin merespon dari testimoninya Mas Okta dan Mas Tony ya tadi ya. Betul. Jadi sepertinya ada teman-teman yang langsung penasaran dan menanyakan hal seperti ini Pak. Mohon izin Bapak, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Ya, ini pertanyaan yang rutin ya biasanya diajukan setiap tahun gitu. Nah, ini saya detailnya tidak terlalu hafal. Nah, tapi karena ini kebetulan Mas Saumi ini yang ngurusin masalah gaji dan tunjangan gitu. Nah, nanti lebih detailnya silakan dijelaskan Mas Saumi. Baik, Mas Syahrul ya. Jadi memang rutin ya anak stan ini kayak ya pengen ngelihat duitnya itu berapa gitu. Kalau di LAN, kalau gaji PNS itu seluruh Indonesia sama. Nanti teman-teman bisa buka per PP gaji yang terakhir itu yang 2019. Nah, di situ komponennya ada gaji pokok, gaji pokok, terus tunjangan jabatan 180.000, tunjangan beras 72.000, dan kalau udah punya anak istri itu 10% dari gaji, kemudian kalau anak 2% dari gaji. Jadi kalau teman-teman mau nambah gaji itu nikah dulu terus punya anak gitu, nanti nambah. Nah kemudian untuk tunjangan kinerja seperti yang saya bilang, tunjangan kinerja di LAN itu nggak kalah besar dari top tier kementerian gitu. Kita di sini teman-teman itu grade 6 pelaksana itu nilainya 3,5. Jadi itu sudah mirip kayak BUMN, Kementerian Ekonomi, BPKP dan lain-lain. Jadi kalau untuk THP setelah PNS itu bisa sekitar hampir 7 gitu. Itu untuk yang pokok, termasuk uang makan ya yang 700.000 per bulan nih. Itu pokoknya itu 7 juta tuh bisa dapat. Belum lagi kalau nanti teman-teman bisa ada perjalanan dinas atau konsinyering, itu yang tergantung kebutuhan unit, kebijakan pimpinan itu bisa nambah lagi. Seperti itu Mas Syahrul, semoga bisa menjadikan motivasi gitu. Terima kasih. Demikian informasinya, Mas. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf dan Mas Tauni. Atas Selanjutnya, jawabannya sangat lengkap sampai betul. nominal-nominal. Belak-belakan banget ya Kak Risa ya. Belak-belakan banget. Teman-teman pasti udah pada nyatet nih yang di rumah ya. Kira-kira Ini berapa, ini berapa? pajaknya berapa? Nanti sebentar lagi pasti ada yang nanya informasinya nih, kita tunggu ya. Oke. Selanjutnya Kak Risa. Oke, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan kedua. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan. Apakah LAN menyediakan fasilitas seperti rumah dinas bagi CPNS yang nantinya akan ditempatkan di Satker daerah? Silakan dijawab Bapak dan rekan-rekan. Baik ya. Nah, kalau untuk rumah dinas, prinsipnya sesuai aturan itu kan rumah dinas untuk pejabat ya. Nah, kalau untuk fasilitas sendiri itu dimungkinkan pegawai yang tinggal di luar home base gitu ya. Jadi untuk di daerah ini sepanjang ada fasilitas, kebetulan kami punya fasilitas asrama ya untuk diklat. Jadi dimungkinkan memang untuk difasilitasi penggunaannya sepanjang memang tidak sedang digunakan gitu ya. Jadi prinsip awalnya itu untuk transit sih dimungkinkan, nah tapi setelah itu mereka akan mencari sendiri gitu ya. Nah namun demikian tentunya beberapa kemudahan-kemudahan akan kita berikan ke pegawai yang bersangkutan. Jadi untuk kantor kami di daerah itu punya fasilitas asrama dan lain sebagainya, yang itu akan dapat digunakan oleh pegawai sepanjang memang tidak sedang digunakan untuk pelatihan gitu ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas jawaban dari pertanyaannya. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak ya Kak Riza dengan Pak Yusuf dan teman-teman. Cuman karena waktu yang membatasi, mohon izin Bapak, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami mohon izin sekali kepada Bapak Yusuf untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk menjadi closing statement
dalam rangka menggait teman-teman STAN untuk bisa memilih LAN sebagai pemilihan penempatnya nanti Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya sekali lagi merasa bangga gitu ya untuk bisa menyampaikan informasi-informasi tentang lembaga kami gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, saya tidak akan jual kecap ibaratnya gitu ya. Tapi kita coba buktikan kalau rekan-rekan berminat, adik-adik semua berminat terhadap LAN, berminat terhadap kemajuan bangsa ini melalui sektor kami yaitu pembangunan administrasi negara, silakan bergabung di sini. Insya Allah ini homey banget lah ya. Jadi kami tidak sekedar bekerja, tapi kami membangun juga yang namanya social relation. Jadi bekerja dalam lingkungan keluarga gitu ya. Nah ini menjadi moto kami sehingga ya tidak terlalu serius-serius amat bekerja, namun juga tidak boleh cengengesan dalam bekerja. Ini adalah moto kami sehingga diharapkan semua keluarga besar LAN ini betah ya dan nyaman di LAN ini. Dan selanjutnya mungkin kami berharap ya dengan adanya role model dari angkatan-angkatan senior di sini, kami berharap ada daya tarik bagi adik-adik semua. Karena memang kami berharap banget gitu ya dengan lulusan PKN STAN ini bekerjanya memang luar biasa, super, kemampuannya juga luar biasa, etos kerja maupun loyalitasnya luar biasa, sehingga kami betul-betul menjadi terbantu oleh kehadiran adik-adik alumni PKN STAN ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua selalu sehat dalam kondisi pandemi yang belum berakhir ini, dan kita semua senantiasa berada dalam perlindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat juga lengkap, serta informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pemilihan minat bagi para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Yusuf, terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak dan tim. Baik, untuk sesi 1 sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dari mana Mas Oki? Dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat setelah break berikut.